Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mereview terkait dengan Hasta Brata. Kenapa harus direview? Karena ini menyangkut dengan situasi alam yang memang sudah memberikan indikasi, memberikan semacam menampilkan gambaran akhir. Walaupun alam tidak berpengaruh terhadap situasinya, tapi situasinya itu yang berpengaruh terhadap alam. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan gerhana bulan, kemudian beberapa waktu kemudian itu ada gerhana matahari cincin. Pada prinsipnya dua gerhana itu mengharuskan kita untuk bersujud sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk mengagungkan keagungan Allah. Hasta Brata itu sederhana sebenarnya. Dalam video saya tentang Hasta Brata Mahkota Rama sudah dibahas. Saya lupa itu nomor berapa, tapi judulnya sama, Hasta Brata Mahkota Rama. Hasta itu 8, Barata atau Brata itu adalah perilaku. Sederhananya begitu saja. Jadi 8 perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dari 8 itu 4 langit, 2 bumi. 4 perilaku langit, 4 perilaku bumi. 4 perilaku langit itu gambaran dari matahari, bulan, bintang, dan mendung atau awan mendung. 4 perilaku bumi itu api, air, angin, dan tanah. 4 perilaku langit, matahari itu sebagai penerang, dalam artian seorang pemimpin harus bisa memberi suatu informasi yang jelas, memberi suatu pernyataan yang jelas, memberikan peraturan yang jelas, memberikan arah yang jelas. Jadi semua hal terkait dengan pernyataan yang keluar dari seorang pemimpin itu harus memberi pencerahan yang mutlak kepada rakyatnya. Tidak boleh samar, tidak boleh abu-abu. Kemudian bulan itu memberikan kesejukan. Jadi setiap informasi yang diberikan itu harus memberikan ketenangan. Jadi seorang pemimpin itu harus tenang. Dalam setiap penampilannya harus memberikan ketenangan, kesejukan, ketentraman untuk masyarakatnya. Kemudian bintang itu simbol arah. Jadi bagi para nelayan atau petani itu dalam menentukan arah atau dalam menentukan musim bagi petani itu menggunakan rasi bintang. Karena apa? Kalau bulan berputar, kalau matahari terhadap buminya yang berputar, sedangkan bintang itu posisinya tetap sehingga bisa dijadikan arah atau patokan. Oleh karena itu maksudnya seorang pemimpin itu harus menjadi rujukan, harus menjadi suri tauladan, harus memiliki keistiqomahan, harus memiliki keteguhan yang bisa menjadi arah atau bisa menjadi contoh untuk masyarakatnya. Yang terakhir awan mendung atau mendung. Mendung itu maksudnya seorang pemimpin harus memiliki reward and punishment. Ketika rewardnya itu mendung, bentuk reward dari mendung adalah hujan, bentuk punishment dari mendung adalah petir. Seorang pemimpin harus mampu dan bisa memberikan perlindungan, memberikan imbalan lah, bahasa lainnya imbalan atau pahala kepada orang yang baik, harus dan juga harus bisa memberikan punishment kepada orang yang tidak baik karena merusak sistem.
Nah, namun ada hal yang berbeda dari bulan, bintang, matahari, dan mendung. Matahari itu, bulan itu bergeser, dalam artian tidak bisa dijadikan sebagai patokan arah. Jadi kalau bintang itu tetap, kalau mendung ya tetap, mendung begitu saja, awan, mendung, hujan, dan petir. Nah, tapi kalau bulan kadang kala cahayanya sedikit atau sabit, kadang purnama, kadang gerhana. Makanya dalam menentukan awal bulan itu harus dengan ru'yah. Karena apa? Manjil atau berubah, tidak stuck seperti halnya bintang. Nah, matahari sebenarnya dalam posisi sebagai bintang dia tetap, tapi keterkaitan dengan bumi, matahari pun sama. Matahari terjadi gerhana. Jadi makna dari perubahan matahari itu terletak pada efeknya. Kalau bulan pada bulannya, kalau matahari pada efeknya. Ketika matahari terhalang bulan, maka terjadi gerhana itu. Jadi dalam gerhana kemarin, kalau yang gerhana bulan sudah saya bahas ya, terkait gerhana bulan itu sudah ada. Jadi ada satu peristiwa yang mendahului gerhana bulan di spirit, tapi di langit 9 kalau bulan, kalau nggak salah peristiwanya di langit 9. Kemudian terjadi di spirit, kemudian terjadi pengakuan makhluk dan bersujud. Pada akhirnya gerhana bulan dan orang-orang atau makhluk yang lain pun bersujud di fisik gitu. Nah, sedangkan kemarin terkait gerhana matahari, jadi matahari itu kan simbol kekuasaan ya. Dewa matahari itu salah satu, kalau dalam mitos di Mesir ataupun di Yunani, dewa matahari itu salah satu dewa yang tertinggi. Nah, ketika matahari kemarin terjadi gerhana maksudnya, dan gerhana itu adalah gerhana cincin. Cincin itu maknanya khotam. Jadi kalau dalam bahasa Arab, cincin itu khotam. Khotam itu selesai. Jadi khotamul anbiya itu maksudnya sudah lengkap, sudah cincin sudah terpenuhi, lingkarannya sudah cukup. Jadi gerhana matahari cincin itu sebenarnya kemarin di spirit memang ada peristiwa, tapi memang tidak bisa disampaikan. Antara gerhana bulan, sebelum gerhana bulan ada peristiwa, kemudian antara gerhana bulan dan gerhana matahari juga ada peristiwa. Salah satunya itu ya perang laut India itu yang sudah saya bahas di Satrio Piningit Joyo Binangun itu. Nah, setelah itu juga ada peristiwa yang lain yang kemudian di fisik atau di dunia ini kemudian disimbolkan dengan gerhana matahari cincin. Jadi alam itu memberikan simbol setelah peristiwanya. Nah, jadi bukan simbol alam terus dibaca untuk melihat sebuah peristiwa, tapi peristiwa di spirit sudah terjadi lebih dahulu, baru kemudian alam mensimbolkannya sebagai bentuk peringatan sebenarnya, sebagai bentuk isyarat. Nah, perilaku Hastabrata ini memang terkait dengan simbol matahari atau terkait dengan penerangan yang sangat jelas. Jadi saat ini yang kita melihat jajaran kepemimpinan baik di tingkat lokal ataupun nasional memang seringkali atau sudah rada jauh lah dari pola Hastabrata ini. Kalau membuat pernyataan seringkali abu-abu atau tidak konsisten. Hari ini begini, besok berubah, besok direvisi, besok diadendum. Kemudian seringkali juga banyak
pemimpin-pemimpin kita atau para tokoh-tokoh yang levelnya baik lokal ataupun nasional, yang secara verbal ataupun perilaku tidak memberikan kesejukan sebagaimana hasta brata dalam simbol bulan. Malah seringkali kita melihat para pemimpin ini, tidak semua ya, tapi ada, seringkali mereka melakukan dialog-dialog atau bantah-bantahan yang bukan menenangkan, bukan memberi solusi, malah menambah kegaduhan. Nah, aspek hasta brata ini memang harus dimiliki oleh siapapun dalam lingkup sekecil apapun, walaupun dengan kapasitas dan ruang yang terbatas. Walaupun kita bukan pemimpin negara, bukan pemimpin daerah, bukan pemimpin di lingkungan, secara pribadi prinsip hasta brata itu memang harus kita miliki. Nah, jadi dalam pembahasan hasta brata kali ini sebenarnya penekanannya dua. Yang pertama, hasta brata sebagai karakter yang harus kita miliki, dan yang kedua, fenomena manzil atau fenomena perubahan yang terdapat pada bulan dan matahari itu merupakan gambaran atau merupakan isyarat bahwa telah terjadi satu peristiwa di spirit yang kemudian nanti akan diikuti oleh peristiwa di fisik. Apa peristiwanya? Ya harus ditunggu gitu. Harus ditunggu. Yang jelas adalah matahari itu gerhana cincin. Cincin itu adalah khotam. Itu saja. Karena saya bukan peramal ya, kadang-kadang saja saya jadi peramal, tapi jarang lah. Demikian terkait dengan hasta brata, review hasta brata. Tunggu saja khotamnya seperti apa, cincinnya seperti apa. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.